Silakan Anggi, boleh dipimpin ikrarnya. Iya, Teh. Sekarang, Teh. Sekarang jadi. Janji siswa. Janji siswa. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada Allah dan Rasulnya. Yang lain mana kok nggak terpenuhi? Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengeran, Gi. Gedein lagi, Gi, suaranya. Janji siswa. Janji siswa. Berbakti kepada orang tua dan guru. Berbakti kepada orang tua dan guru. Menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua. Dan menyayangi yang lebih muda. Dan menyayangi yang lebih muda. 4. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. 5. Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah. Maupun di masyarakat. 6. Bersikap mandiri, santun dan berakhlak mulia. Ikrar. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. 2. Aku ridho Allah Rabbu. Aku ridho Allah Rabbu. 3. Aku ridho Islam agamaku. Aku ridho Islam agamaku. 4. Aku ridho Muhammad Rasulku. Aku ridho Muhammad Rasulku. 5. Dan aku ridho Al-Quran pedoman hidupku. Dan aku ridho Al-Quran. Yang lain mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenalin lagi aku Faik dari Matematika ITB. Nah, untuk hari ini materi kita adalah membahas tentang kuantitatif 1 ya. Jadi tentang operasi bilangan dan aljabar. Oke. Nah, tapi seperti biasa, jadi sebelum masuk materi kita akan adakan pretest terlebih dahulu ya. Untuk link pretestnya akan aku bagi di kolom chat sebentar ya. Oke, apakah udah bisa diakses belum linknya? Untuk waktu pengerjaannya 10 menit ya. Jadi mungkin sampai jam 8.27.
Kak, ini langsung ngerjain aja. Iya, dari sekarang aja dikerjain ya. 10 menit waktunya. Oke, Kak. Oke. Oke. Udah kelihatan belum share screen-nya? Ya, udah Kak, udah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas pengetahuan kuantitatif ya. Jadi ini materi pertama tentang operasi bilangan dan aljabar. Oke. Nah, yang pertama, operasi bilangan dan aljabar itu biasanya disuruh kita untuk membandingkan pecahan ya, atau materi utamanya itu membandingkan pecahan. Sebenarnya ada beberapa teknik untuk membandingkan pecahan ya. Kita akan membahas ada 4. Jadi yang pertama ada kita kayak samakan penyebutnya, oke, atau samakan pembilangnya. Nah kan kalau pecahan itu gini ya, A per B misalkan. Nah yang atas ini disebutnya apa? Pembilang ya. Bilang Kak. Oke, kalau yang bawah penyebut ya. Nah, untuk membandingkan pecahan kita bisa pertama samakan penyebut, berarti samakan yang bawahnya. Oke, caranya kayak gini misalkan. Misalkan kita punya setengah, 2/3, terus 3/4 ya. Oke, nah kita kan mau menyamakan yang bawah. Itu kita bisa pakai KPK dari komponen yang di bawah ini. Jadi kita cari aja KPK 2, 3, sama 4. KPK-nya kan 12 ya. 12. Nah, berarti semuanya kita bawahnya jadiin 12 gitu. Oke, terus tinggal jadi 12 bagi 2. 12 kita bagi 2, 6 kali 1, 6 ya. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Nah, karena yang bawahnya udah sama semua, kita tinggal membandingkan itu yang bagian atasnya aja. Bagian ini. Gimana caranya? Jadi, kalau misalkan dengan menyamakan penyebut, nah, kita itu gini aja, yang paling besar itu adalah yang nilai pembilangnya paling besar gitu. Berarti yang ini yang paling besar ya. Sama yang paling kecil berarti yang ini. Oke, kayak gitu ya. Ya Kak. Kemudian kita bisa juga pakai samakan pembilangnya. Contohnya gimana? Contohnya misal punya 2/3, 4/7 sama berapa ya? 5/9 ya. Oke, nah berarti kita tinggal cari KPK yang di atas. Kayak gitu. KPK-nya berarti berapa? 20 ya. 20. Sebenarnya nggak perlu KPK sih. Kalian bisa kaliin juga semuanya. Cuma KPK itu supaya angkanya paling kecil aja gitu. Jadi ngebaginya nggak terlalu sulit. Oke. Nah, sama aja. Berarti di sini kan jadi 20 ya. Tinggal 20 bagi 2 kan 10. 10 kali 3, 30 kayak gitu. 20 bagi 4, 5 kali 3, 35. 20 bagi 5, 4 kali 9, 36. Nah, ini kan yang atas sudah sama. Sekarang kita cara membandingkannya lihat bagian bawahnya, bagian penyebutnya. Oke. Nah, karena ini kan di bagian bawah ya, berarti dia sebagai pembagi. Suatu bilangan itu, kalau misalkan dibagi angka yang besar, dia akan semakin kecil ya. Sehingga berarti yang paling kecil itu adalah yang di bawahnya yang paling besar. Berarti ini yang paling kecil ya. Itu. Sedangkan yang paling besar itu yang dibagi bilangan paling kecil. Berarti ini ya yang paling kecil. Yang paling besar. Ya, oke. Nah, kenapa ada 2 teknik? Jadi sebenarnya ini digunakan kalau tergantung situasi kita lebih gampang untuk menyamakan yang atas atau yang bawah kayak gitu ya. Oke, kemudian kita bisa samakan format. Jadi kalau pecahan itu kan ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada persen, pecahan campuran gitu. Nah, supaya bisa membandingkan semuanya, kalau ada semua jenis, kita bisa samakan dulu aja formatnya. Misalkan, kalau kita punya 4/5, terus 1, 2/3, terus
0,25 sama misalkan 75%. Nah, kita bisa samakan ini ke dalam satu bentuk pecahan yang sama. Misalkan kita pengen buat jadi bentuk desimal ya. Oke, kalau mau bentuk desimal kan ini berarti 0,8 ya. Terus ini 1,667 gitu ya. Ini 0,25, ini 0,75. Nah, kalau dalam bentuk desimal kan lebih gampang untuk membandingkan mana yang lebih besar gitu ya. Kan kelihatan berarti yang paling besar yang ini. Oke. Terus berarti yang paling kecil yang ini. Dan sebenarnya kita juga bisa buat jadi bentuk pecahan yang lain tergantung situasi aja. Yang lebih gampang dibuat ke pecahan yang mana. Kayak gitu. Nah, kalau dalam konteks ini, kalau misalkan kita buat jadi pecahan biasa, nanti kan ujung-ujungnya berarti harus menyamakan penyebut sama pembilang. Nah, jadi 2 kali gitu. Makanya aku pilih langsung aja kita bikin ke desimal, karena kalau desimal langsung kelihatan mana yang paling besar. Kayak gitu ya. Kemudian ada yang namanya pecahan berpola. Maksudnya gimana? Jadi salah satu contohnya kayak gini. Yang pecahan berulang kayak gini. Pecahan desimal berulang. Misalnya kita punya 0,34, 34, 34, 34 sampai itu berulang ya. Nah, ini gimana cara mengubah ke bentuk pecahan biasanya. Jadi di sini kita lihat dia berulangnya itu angka 34-nya ya. Nah, karena berulangnya angka 34, kita tulis di atas 34. Oke, ini per. Nah, 34 itu kan terdiri dari 2 digit ya. 3 sama 4. Ini terdiri dari 2 digit. Maka kita tinggal tulis di bawahnya ini angka 9, 2 digit gitu. Jadi 1, 2 gitu. Nah, ini berlaku juga untuk pengulangan yang lebih banyak. Kayak misalkan 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah, ini harus berulang ya. Angkanya harus terus-terusan berulang. Kita lihat di sini yang berulang kan 2, 3, 4. Jadi kita bisa tulis gini, 2, 3, 4. Terus karena ada 3 digit ya, 2, 3, 4 itu, maka 9 juga 3. Oke, ini kayak gini aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang berpola masih kurang ngerti, Kak. Iya, Kak, masih. Kalau pecahan berpola itu, ini buat aku buat gak sih, Kak? Atau apa? enggak? Atau emang enggak ya? Bukan. Kenapa? Nggak kedengeran, Mas. Bentuk soalnya itu kayak gimana biasanya? Bentuk soalnya paling bisa misalkan cuma diminta untuk mengubah suatu pecahan kayak gini ke bentuk yang lain, atau bisa membandingkan juga. Kan kalau membandingkan berarti misalnya kita dikasih bentuk gini, kita kan harus bikin pecahan biasanya gitu, atau enggak diminta untuk apa ya, kayak mengubah format kayak gitu juga sih. Nanti juga ada soalnya mirip kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau pecahan berpola ini kurang lebih kayak apa ya, cara cepatnya aja gini. Cara cepatnya itu jadi kan kalau di soalnya biasanya emang langsung dikasih bentuk gini nih. Jadi mereka ngasih langsung biasanya tuh pecahan yang berpola. Terus misalnya diminta buat mengubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, caranya tuh yang seperti tadi gitu. Kita bisa lihat, perhatikan yang berulangnya itu yang mana. Kan di sini yang berulangnya 34. Makanya di bilangan pembilangnya kita tulis 34 gitu. Terus 34 itu kan ada 2 digit, 3 sama 4. Jadi di bawahnya tulis angka 9 2 kali. Jadi yang di bawah ini pasti angka 9 beberapa kali gitu. Jadi ini udah kayak patokannya aja. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain gitu nggak? Udah jelas belum? Oh, Tanya. jadi itu, Kak, pasti kalau seandainya semisal kayak 0,252525 gitu sama kayak 25/99. Iya kayak gitu. Kalau nggak percaya bisa lihat kalkulator aja sebenarnya. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyain lagi? Jadi Paham, ini Kak. emang kayak rumus gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, di operasi bentuk aljabar itu kan biasanya ada beberapa kata ya. Kalau misalkan ada kata-kata pengurangan A oleh B, kalau A oleh B berarti artinya A dikurangi B gitu. Kalau pengurangan A dari B, artinya B dikurangi A.
Oke. Kalau operasi pecahan, kalau penjumlahan kayak biasa ya, kita kali silang. Jadi BD, ini di atas jadi AD, ini B sama C jadi BC. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk penting, ini harus dihafalkan juga ya. Oh ya. Untuk Itu sendiri. Ya sebenarnya nanti nunggu dipanggil. Iya, sendiri. bentuk kuadrat kayak gini. Kalau di dalam kurung jadi X kuadrat tambah 2X tambah Y kuadrat. X min Y dikuadratin jadi X kuadrat min 2XY tambah Y kuadrat. Bedanya sama yang atas ini, dia cuma beda di tengah ini ya, angka tanda negatifnya. Nah, ini kan negatif, yang ini positif gitu. Oke, terus kalau misalkan X kuadrat min Y kuadrat itu kita bisa faktorin aja jadi X tambah Y, X kurang Y. Nah, terus kalau X min Y, kita bisa faktorin jadi kayak gini. Nah, ini datangnya dari mana yang terakhir? Jadi, yang terakhir ini, kita dapatnya dari mengaplikasikan yang ketiga ya. Jadi, kan bisa kita tulis adalah akar X, terus kita kuadratin ya. Y juga sama, bisa kita tulis akar Y, kita kuadratin. Berarti, X min Y itu kan sebenarnya adalah akar X kuadrat min akar Y kuadrat. Nah, oleh karena itu kita bisa pakai rumus yang ketiga ya. Jadi akar X tambah akar Y dikali akar X akar Y. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak, Kak. Oke, sampai sini masih paham ya. Jadi ini bisa dihafalkan aja. Terus nanti biasanya diaplikasikan gitu kayak gini ya. Ini kan salah satu contoh pengaplikasiannya. Oke. Kita lanjut ke bahas soal dulu ya. Nah, di sini ada bentuk kayak gini, operasi ini. Jadi kalau di UTBK biasanya ada dibuat, dikasih apa ya, didefinisikan suatu operasi dengan suatu tanda gitu. Nah, tandanya itu, simbolnya itu bebas sih. Jadi bisa kayak gini atau bisa bentuknya bintang atau pagar kayak gitu ya. Selain tanda tambah kurang kali bagi gitu. Nah, operasi ini pada himpunan didefinisikan dengan aturan. Nah, biasanya udah gitu didefinisikan juga cara menghitungnya. Nah, ini kan cara menghitungnya ya. Kemudian kan kita diminta untuk menghitung ini. Oke. Kita hitung ini. Nah, caranya pertama kita hitung dulu aja yang di bawah, yang di dalam ya. Yang di dalam ini kan kita berarti punya, kan lihat di sini nih. Di sini ini A sama B ya. Berarti 2-nya itu A, 4-nya itu B. Berarti ini sama dengan 2 kali 4 min 1 min 2 ya. Sama dengan 2 kali 3 min 2 sama dengan 6 kurang 2, 4 ya. Oke. Terus berarti sisanya yang ini bakal jadi 3 sama 4 gini ya. Nah, 3-nya ini jadi A-nya, 4-nya jadi B-nya. Maka ini jadi 3 B-nya 4 min 1 terus min 3 gini ya. 4 kurang 1, 3 min 3. Oke, 9 kurang 3. 6. Oh, bentar. Oh iya, 6. Oke. Berarti jawabannya ini ya 6B. Gitu. Sampai sini ada yang belum paham? Tapi kalau saya Gimana? waktu itu saya ada soal gitu ya. Hmm? Nah, jadi dia operasi kayak gini, operasi asing kayak gini nih. Nah, tapi yang awalnya tuh ada 2 gitu, ada 2 kan di sana itu A titik B gitu. A titik 2B. Nah, sama dengan operasi apa gitu. Terus yang ditanya itu tuh malah A titik B gitu. Itu gimana, gitu. Kak? Kalau misalkan ditanya gini ya, A titik 2B. Oke. Terus yang ditanya apa? A titik B atau dia nanyanya pakai angka kayak 2.3 gitu? 2.3 gitu. Nah, lihat yang kita tahu itu tuh operasi asing dari A titik 2B. Kalau gitu mungkin kita bisa bikin 3 ini jadi bentuk faktor sama 2. Misalkan 3 itu kan berarti 2 kali 3/2 ya. Nah, berarti kita pakai aja B-nya itu 3/2. Kan ini berarti udah bentuk 2B kan. Nah, berarti A-nya 2,
Sini B-nya jadi 3/2. Terus misalkan rumusnya apa, kita bisa masukin aja A-nya 2 sama B-nya 3/2. Kayak gitu. Paham nggak? Oh iya, paham Kak. Menjawab ya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya gini, 3A, 2B gitu ya. Terus kita diminta cari misalkan 9, 4. Nah, ini kita faktorin aja sama yang di depan dulu ini. Ini kan 9 itu 3 kali 3. 4 itu 2 kali 2 ya. Berarti A-nya 3, B-nya 2 gitu. Terus ini misalkan rumus, langsung masukin aja ke rumus A sama B-nya. Gitu ya. Paham? Paham Kak. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada juga bentuknya ini pagar kayak gini. Nah, di sini operasinya ini rumusnya, terus diminta cari ini. Nah, ini gampang aja ya, kelihatan berarti duanya A, ini B, ini C, ini D. Terus berarti kita masukin ke sini 3A min 2D tambah 4B tambah C. Oke, berarti kan jadi 3 kali 2 min 2 kali 5. Oke, tambah 4 kali min 3 tambah 1. Sedangkan 6 min 10 min 12 tambah 1 ya. 7. Bentar, bener kan nih? Oh, kebalik. P-nya ya. Oke, ini 2D. Sorry, kita ulang aja. 3A min 2D tambah 4B tambah C. A-nya kan 2, berarti 3 kali 2. Nah, ini D-nya 1. Min 2 kali 1 tambah 4. B-nya 5 ya. 4 kali 5 tambah C-nya min 3. Oke, kayak gini ya. Jadi 6 min 2 tambah 20 min 3. Benar begini nggak? D-nya bukan 1 Kak. Iya, yang sebelah kanan ya. D-nya 1 kan? Ini D-nya 1, B-nya 5, C-nya min 3, A-nya 2. 3 kali 2, 6, min 2 kali 1, min 2, 4 kali 5, 20, min 3. Berarti jadinya 21. tambah 17, 21 ya. Oke, jawabannya oke. Oke, itu kita lanjut aja. Coba yang ini ya. Oke, ini gak usah bingung sama kenapa banyak simbol. Sebenarnya ini gampang aja. Karena kita tinggal masukin ini di sini. Kita kan minta dicari nilai ini. Kita bisa cari dulu nilai yang atasnya ya, yang ini. 5, 7, 9. Nah, berarti kan 3-nya ini A, 5 ini B, ini C, ini D ya. Sehingga nilainya kan bilang gini, 2 kuadrat tambah B min 2C min akar D. Berarti 2 kali 3 kuadrat ditambah 5, kurangi 2 kali 7, dikurangi akar 9. 9 kali 2, 18, tambah 5, kurang 14, kurang 3. Oke, 23 kurang 17 ya. Ini berarti jadi 6 ya. Oke, terus kemudian kan dimintanya nilai ini ya, berarti harus kita bagi 3. Berarti 6 bagi 3, hasilnya 2. Jadi C ya jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Iya Kak. Sudah ya. Oke, kalau gitu kita coba lanjut lagi. Ini masih sama. Nah, ini dulu aja. Di sini oke. Di sini kita lihat mana yang nilainya paling kecil. Nah, ini udah mulai disuruh membandingkan ya. Ada yang di sebelah kiri sama yang di sebelah kanan. Oke. Kita bisa samakan dulu aja. Yang sebelah kiri kita samakan jadi yang di bawahnya itu penyebut ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Terus yang di kanan kita bisa samakan ke bentuk yang lain gitu. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kemudian kita di bawah ini ada 15 sama 30. Nah, KPK-nya kan 30 ya. Kita bentuk ke ubah 30 aja. Jadi kan ini 30 per 6 ya. Ini 30, ini atasnya 18. Ini 30, atasnya 36 ya. Oke, ini 30, atasnya 9. 30, atasnya 18.
Oke, kemudian ini kita kalikan dengan 1,8, 0,9, 0,45. Nah, ini kan kita lihat ini kelipatan satu sama lain ya. Nah, contohnya maksudnya gimana? Ini semua kelipatan 0,45 kita lihat. Jadi 1,8 itu kan adalah 4 dikali 0,45 ya. Oke, kalau 0,9 itu 2 kali 0,45. 0,45 itu 1 kali 0,45. Ini 2 kali 0,45. Ini maaf, bukan 2, 4 kali 0,45. Nah, ini 2 kali 0,45. Nah, di sini kan kita mau nyari nilainya yang paling kecil. Berarti kalau yang sebelah sini 0,45 itu semuanya udah sama ya. Berarti kita nggak usah lihat yang ini, nggak usah dibandingin. Kita tinggal bandingin yang sebelah sini sama yang sebelah sini aja. Gitu. Nah, ini kan harus dikaliin dulu. Ya udah kita kaliin dulu aja. Tapi yang 0,45-nya kita abaikan ya. Nah, ini kan kalau dikaliin jadi 6 kali 4, 24 ya. Oh iya, kan bawahnya juga udah sama 30. Jadi itu kita abaikan juga. Kita cuma lihat yang bagian pembilang ya, bagian pembilang aja. Nah, di sini 6 kali 4, 24. Ini 18 kali 2 tuh, 36. 36 juga, 9 kali 4, 36. 18 kali 2, 36. Oke, berarti yang paling kecil yang ini ya, yang atasnya jadi 24. Berarti jawabannya yang A. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Ada nggak sih Kak cara biar nebaknya gitu? Ini kan di misalnya gitu. Soalnya tadi saya nebaknya kayaknya salah deh. Saya nebaknya yang selisihnya paling besar gitu antara pembilang sama penyebutnya. Gini, kalau kayak gitu kan sebenarnya cuma bisa dilakukan kalau kita coba lihat. Ini kan kita cari yang paling kecil ya, paling kecil. Nah, itu nebak kayak gitu paling bisa kita pakai itu kalau kita emang nemu di sebelah ini kan misalkan A kali B ya. Nah, di sebelah sininya dia paling kecil. Nah, di sebelah kanan dia paling kecil. Baru kita bisa langsung nebak gitu. Paham nggak maksudnya? Gimana? Jadi kayak kalau misalnya gini ya, misalkan aku punya setengah, terus di sini dikali setengah, terus kan 1 dikali 2, terus 1/4 dikali 3 gitu. Nah, kan di sini kita lihat di sebelah kiri yang paling kecil ketahuan ya 1/4 gitu. Oke, di sebelah kanan yang paling kecil 1/3 ya. Nah, kalau kayak gini karena dia dua-duanya itu yang paling kecil, maka otomatis ini paling kecil gitu. Jadi kalau kamu tadi gimana nebaknya? Cuma melihat dari satu sisi aja yang kiri ya? Atau gimana? Iya Kak, kalau saya lihatnya dari itu apa kayak ini kan nyarinya yang paling kecil ya. Jadi saya pikir kayak oh mungkin kan kalau 3 sama 15 kan jaraknya cuman 12 tuh. Kalau 9 sama 30 lumayan 21. Jadi saya pikir isinya 9/30. Oke. Ya jangan lupa karena ini kan dikali ada pengkaliannya. Jadi bisa jadi walaupun dia kecil, kalau dikali bilangan yang besar, bisa jadi bukan jadi yang paling kecil lagi gitu ya. Makanya kita harus melihat dua sisinya, kiri sama kanan. Kalau terjadinya, kan tadi kamu baru lihat sisi kiri aja ya, dia yang paling kecil yang ini. Gitu. Nah, kalau misalkan sisi kanannya juga dia ini paling kecil, baru kita bisa bilang ini paling kecil. Cuma ternyata kan yang paling kecil sisi kanan yang ini ya, 0,45. Kayak gitu. Oke Kak. Mau ditanyakan lagi? Paham Kak? Oke, paham ya. Oke, kita lanjut aja. Ini, oke, ini tinggal dikali aja ya. Terus ini, oke, yang ini aja. Ini ini mirip sama apa? Sistem sama linear ya. Ini tinggal kita kan nyari C ya. Kita bisa pakai substitusi atau eliminasi aja. B-nya aja B sama dengan A-6. Misalkan ini kita jadi hanya aja A sama dengan B tambah 6. Oke. A sama dengan B tambah 6.
Kita masukin ke sini kan, jadinya 5 kali B tambah 6 min C sama dengan 5B ya. Berarti ini 5B ditambah 30 min C sama dengan 5B. Coret berarti 30 min C sama dengan 0. C sama dengan 30. Nah ini langsung ketemu ya, C-nya 30. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Masih paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini. Kalau di sini kan kita diminta ini ya, pecahan akar untuk membandingkan mana yang lebih besar gitu. Kalau bentuk akar itu kita biasanya bisa pakai cara aproksimasi atau enggak kayak apa? Aproksimasi itu? Aku lupa bahasa lainnya. Kayak pendekatan, oke, pakai pendekatan ya. Pendekatan nilai. Nah, tapi karena kita lihat nih, ini kan akarnya besar ya. 8.000, 5.000, 900. Makanya kita mau sederhanakan dulu aja. Nah, kita tuh bisa sederhanakan bentuk akar dengan cara gini. Misalkan kita punya akar A dikali B, maka ini akan jadi akar A dikali akar D. Gitu ya. Nah, kita punya akar 8.500 ya. Nah, ini kan bisa kita bikin jadi 85 kali 100 ya. Akar 85 kali 100, maka jadi akar 85 dikali akar 100. Nah, akar 100 itu kan adalah 10 ya. Berarti ini 10 akar 85. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang Y, dia ini kan ada komponen akar 950 sama 5.000. Ya itu. Ini 950, misalkan kita faktorinnya sama 25 ya. Ini kan berarti jadi berapa? 150 kita bagi 25 jadi 38 ya. 38. Berarti ini bakal jadi 5 akar 38. Nah, terus untuk yang 5.150 ini kita bisa bagi sama 25 juga. Oke. Ini jadi 206. Nah, di sini 25-nya dikeluarin jadi angka 5 ya. 5 akar 206. Sekarang kita berarti tinggal membandingkan 10 yang X-nya itu kan ya 10 akar 85 mau kita bandingkan sama 5 akar 38 ditambah 5 akar 206. Oke, yang ini kan jadi 5 akar 38 ditambah akar 206. Gini ya. Yang ini berarti jadi 5 dikali 2 akar 85. Gini ya. Oke. Nah, di sini kan kita mau membandingkan dua hal ini. Kita udah bikin supaya yang paling depannya jadi angka 5. Sehingga bisa kita abaikan. Jadi kita tinggal membandingkan yang ini. Yang di dalam kurungnya. Oke. Nah, ini mulai pakai cara pendekatan ya. Caranya pertama kita lihat yang 2 akar 85. Nah, akar 85 itu dia kan di antara akar 81 sama di antara akar 100. Gitu. Sehingga dia itu di antara nilainya 9 sama 10 ya. Berarti kita bisa bilang akar 85 itu kurang lebih nilainya adalah 9, sesuatu. Berarti 2 dikali 9, sesuatu ya. Oke. Ini hasilnya akan mendekati, kan dia masih 9 ya. Berarti akan mendekati 18, sesuatu ya. Tapi dia pasti masih lebih kecil dari 20 ya. Lebih kecil dari 20. Karena kan tadi di antara 9 sama 10. Berarti 2 kali akar 85 ini akan lebih kecil dari 20. Dan juga akan lebih kecil dari, akan lebih besar dari 18. Ini ya, ini nilai 2 akar 85-nya. Oke, sisanya akar 38 ditambah akar 206. Kita lihat yang akar 38 ya. Akar 38 itu kan di antara akar 36, ini 38, sama akar 49. Berarti nilai akar 38 ini di antara 6 sama 7. Gitu ya. Sedangkan yang 206, dia di antara akar 196 sama akar 225 ya. Maka dia di antara 14 sama 15. Oke. Nah,
Misalkan di antara 6 sama 7, ini di antara 14 sama 15. Berarti kan kita punya ini jadinya 16, titik-titik ditambah 14, titik-titik. Oke, berarti ini berapa? Ini kan dia bakal lebih besar dari 6, ini lebih besar dari 14 ya. Otomatis dia nilainya akan lebih besar dari 20 ya. Paham nggak sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Gimana? Bisa. Ya. Kak, tapi boleh nggak sih Kak? Kalau gini, ini kan membandingkan ya Kak ya? Ya betul. Saya mikirnya awal tuh dikuadratin gitu Kak. Sama nggak kalau seandainya, misalnya kita ini hasilnya itu ternyata Y lebih besar daripada X gitu kan. Misalnya. Nah, ini kan akarnya. Terus si Y sama si X itu saya kuadratin dua-duanya. Hasilnya bakal tetap Y lebih besar daripada X kan? Iya, harusnya bisa sih. Jadi emang ada cara bisa diakarin juga kayak gitu. Tapi aku kasih lihat yang ini dulu ya. Coba nanti kita bahas kalau di kuadratin gimana. Oke. Sampai sini kan ini lebih besar dari 20 ya. Berarti kan sedangkan yang ini kita lihat pasti lebih kecil dari 20. Maka yang akar 38 tambah 206 ini dia otomatis nilainya lebih besar ya dari yang 2 akar 85. Ini harusnya lebih besar. Nah, kita lihat tadi ini itu kan komponen dari Y ya. Akan ini X. Berarti Y lebih besar dari X. Oke, ini cara aproksimasi. Kalau misalkan kita mau pakai cara dikuadratin, bisa aja. Kenapa? Soalnya karena akar ini dia selalu positif ya. Dia selalu positif, berarti nilainya positif. Dan Y ini dia kan dibentuk dari penjumlahan akar. Dari dimana masing-masing pasti positif. Positif ditambah positif, dia hasilnya pasti positif juga. Jadi Y positif. Nah, kalau keduanya positif, maka kita bisa dikuadratin aja. Terus bisa dibandingin gitu. Tapi kalau keduanya bukan positif, nggak bisa dikuadratin dan dibandingin. Karena kalau bukan positif nanti waktu dibandinginnya harusnya tandanya kayak kebalik kayak gitu. Makanya bikin bingung. Jadi tapi karena ini positif, dia tandanya nggak kebalik. Nah, yang X ini kita bisa tulis X kuadrat. Ini kan jadinya 8.500. Nah, Y kuadrat ini jadinya 150 ditambah 5.150 ditambah 2 akar 150 kali 5150. Oke. Nah, yang ini bisa disederhanain kan jadi 2 akar 25 kali 25 kali tadi 38 kali 206 ya. Jadi 2 kali 25 50 akar 38 kali 206. Oke, berarti kan Y kuadrat sama dengan ini kita jumlahin dulu berapa 950 ditambah 5150 6.100 ya 6.100 ditambah. Nah, di sini kita berarti kan punya X kuadrat sama dengan 8.500, Y kuadrat sama dengan 6.100 ditambah 50 akar 38 kali 206. Oke, ini masing-masing bisa kita buat, jadi depannya ada 6.100. Berarti kan ini jadi 6.100 ditambahin sama berapa? 6.100, jadi tambah 2.400 ya. 2.400. Nah, kita lihat 6.100-nya udah sama ya. Maka kita tinggal bandingin aja nanti mana yang lebih besar antara 2.400 atau 50 akar 38 kali 206. Kayak gitu sih. Sampai sini paham nggak kira-kira yang aku sampaikan? Paham, Pak. Pakai aproksimasi ya. Kan berarti ini akar 38 kita kali sama akar 206. Dia pasti lebih besar dari akar 36 dikali akar 196 ya. Oke, berarti dan juga lebih kecil dari akar 49 dikali akar 225. Berarti nilainya ini akan di antara 6 kali 14 dan di antara 7 kali 15 kayak gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lihat dari nilai yang ini.
Oke, paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, ini aja. Oke, di sini kita lihat tentang bilangan positif dan negatif. Diketahui salah satu dari X, Y, Z itu bilangan negatif. Nah, kalau salah satu negatif berarti itu dua bilangan positif ya. Berarti dari X, Y, Z ini ada dua yang ada satu yang negatif. Oke. Terus kita tahu X, Y kecil dari XZ dan YZ kecil dari 0. Nah, kita bisa berangkat dari sini. YZ kecil dari 0. YZ kecil dari 0 itu maknanya apa? Maknanya Y kali Z itu adalah bilangan negatif ya. Karena dia kecil dari 0. Nah, kita lihat harus gunakan sifat bilangan positif negatif. Jadi kayak gini, kalau bilangan positif sama bilangan positif, perkaliannya hasilnya positif ya. Kalau negatif kita kali negatif, positif juga. Oke, kalau positif kita kali negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif kita kali positif, hasilnya negatif juga. Nah, di sini kan Y kali Z itu bilangan negatif. Maka kemungkinan itu cuma kayak gini. Positif negatif atau negatif positif. Nah, oleh karena itu, dari YZ kecil dari 0, kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan Y-nya itu negatif atau bisa jadi yang negatif itu yang Z. Nah, kita masih harus ngecek lagi apakah benar yang Y atau yang Z yang negatif. Gitu. Kemudian kita bisa gunakan ini XY kecil dari XZ dari soal ya. Nah, kalau gitu kita bisa cek satu-satu. Misalkan kita cek apabila Y negatif. Kalau Y negatif, berarti X dan Z positif ya. Karena kan dua positif, satu negatif ya. Karena Y-nya negatif, maka X dan Z positif. Berarti ini jadi positif. Yang ini maksudnya jadi positif dikali negatif lebih kecil dari positif dikali positif negatif. Berarti lebih kecil dari bilangan positif. Nah, ini benar ya pernyataannya. Kalau pernyataannya benar, berarti yang benar yang Y-nya negatif. Gitu. Coba kalau tadi kita masukin yang kemungkinan ini, Z-nya negatif. Kalau Z-nya negatif, berarti kan X dan Y-nya positif ya. Maaf, jadi X ini X-nya positif, Y-nya positif, lebih kecil dari X-nya positif, Z-nya negatif. Bilangan positif lebih kecil dari bilangan negatif. Nah, ini salah ya. Maka bukan Z yang negatif, tapi Y. Gitu. Nah, karena Y-nya negatif, otomatis X-nya positif dan Z-nya positif ya. Karena tadi dari soal 2 positif, 1 negatif. Bilangan negatif itu kan selalu lebih kecil dari bilangan positif. Maka Y itu akan lebih kecil dari X dan Y ini akan lebih kecil dari Z. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, dari sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, paham ya. Lanjut lagi aja. Ini kita sampai 9.45 kan berarti materinya sampai 9.35. Setengah jam lagi. Karena kan nanti di akhir ada post test. Nah, ini yang kayak tadi aku bilang. Bilangan yang senilai dengan ini pola adalah tadi kan gini ya, yang berulang angka 12-nya ya. Berarti kita tulis aja 12. 12 ini kan 2 digit, jadi 99. 9. Nah, tapi kan di sini nggak ada. Berarti harus di sederhanakan ya. Kita misalkan bagi 3. Ini 33, ini 4. Berarti 4 per 33. Oke. Sampai sini paham ya? Iya, Kak. Ini sama. Ini yang berulang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti yang 1, 2, 3 ada 3 bilangan. 1, 2, 3. Tuh. Nah, terus juga karena nggak ada, coba kita sederhanakan ya. Kita bisa bagi 3 atas bawah. Yang bawah jadi 3, 3, 3. Yang atas 12 bagi 3, 4, 1. Oke, berarti jawabannya E ya. Kayak gitu tadi yang nanya. Gimana contohnya? Kemungkinan biasanya kayak gini. Oke. Ya, Kak. Kita lanjut. Nah, 3,02323. Nah, di sini ini pecahannya berulang tapi di depannya ada 3 ya. 3,232323. Ini kan berarti dia adalah
3 ditambah 0,232323. Berarti 3 tambah 23 per 99. Ya kan hanya yang lebih kecil ya. Oke. Kita ini bisa buat supaya sama. 3 ini kita atas bawah kali 99 ya. Oke. Berarti kan dapatnya berapa? 297 tambah 23 per 99 ya. Ini jadi 7 tambah 3, 10, 9, 12, 320 per 99 ya. Oke, ditanyakan bilangan yang lebih kecil dari 320 per 99. Ini cuma beda dikit-dikit ya. Nah, kalau misalnya yang lebih kecil, harusnya gimana? Berarti harusnya bilangan yang atasnya ini lebih kecil dan bilangan yang bawahnya yang lebih kecil, bawahnya lebih. Ada. Coba kalau yang A kita lihat satu-satu aja. Yang A atas lebih kecil, tapi yang bawahnya sama. Oh, oke. Bisa salah satu juga ya, bisa keduanya atau bisa salah satu juga. Nah, lihat yang A ini dia atasnya lebih kecil, tapi yang bawahnya sama gitu. Nah, kalau yang kedua kan atasnya lebih besar tuh nggak salah langsung sih. Ya ada pokoknya ini lebih besar, yang atasnya lebih besar, yang bawahnya dia lebih kecil. Oke. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, kalau aku punya 320 sama 99 ya. Nah, misalkan kita lihat 319 sama 99. Pembaginya kan sama tadi, aku udah bilang. Berarti yang lebih kecil yang atasnya lebih kecil ya, gitu. Berarti jawabannya sebenarnya yang A. Untuk yang B tadi kita lihat dia kan 321 per 98. Nah, yang atasnya ini dia lebih besar, sedangkan yang bawah lebih kecil. Nah, kalau kayak gini otomatis sebenarnya dia lebih besar dari 320 per 99. Kenapa? Karena gini loh. Dia ini kan yang bawah lebih kecil ya. Berarti dia nilainya dibagi sama yang lebih kecil. Kayak dibagi sesuatu yang lebih kecil harusnya lebih besar nilainya. Kemudian yang di atas dia lebih besar. Bilangan yang dia bagi itu punya nilai lebih besar. Maka otomatis harusnya lebih besar juga kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Tapi berarti nanti kalau misalnya ketemu kayak gini diutamakan yang atas ya, lebih kecil gitu ya. Enggak juga. Jadi emang kita bisa lihat dua kasus. Jadi kalau misalnya mau nyari ya lebih kecil dari 320 sama 99. Oke. Jadi yang pertama bisa jadi dia ini kan pembilang, ini pembilangnya, bawahnya penyebut. Kita bisa cari yang lebih kecil itu pembilang harus lebih kecil ya. Tapi buat saat ini nggak apa-apa. Atau misalkan yang kedua pembilangnya sama atau penyebutnya dia yang lebih kecil gitu. Atau yang ketiga ini variasinya gabung, pembilangnya lebih kecil atau penyebutnya penyebutnya lebih besar gitu. Jadi kalau yang memenuhi salah satu ini berarti dia lebih kecil dari 320 per 99 kayak gitu. Untuk kalau misalnya besar ini kebalikannya aja ya, yang kecil nanti jadi lebih besar, yang besar jadi lebih kecil kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Iya, Kak, paham. Oke, lanjut ya. Nah, ini aja. Di sini nanya urutan tangan dari yang terbesar hingga terkecil. Oke. Nah, di sini ada bilangan pecahan biasa sama desimal. Oke, supaya gampang misalkan pertama-tama gimana? Desimalnya mau diubah ke
pecah kira ya. Coba Sakit di sini. misalnya 1,2-nya. Terus nih 1,2 15 bagi 13 itu 1,15. Terus ini 1,0. Nah, kita ngobrol ya semuanya. Jadi jawaban yang benar itu yang B. Oke, gitu aja. Paham nggak sampai? Paham. Jadi ini kita aplikasikan yang menyamakan format itu ya untuk melihat membantu. Oke, lanjut aja. Kita coba ini ya. Di sini ada x kuadrat sama x pangkat 3 ya, B sama Q-nya. Oke, jika A tambah B tambah C itu tidak 0, dan X sama dengan A per BC, B per AC, C per A tambah B. Oke. Bentar. Izin keluar. Oh iya udah. Ya nggak apa-apa, tapi mohon maaf kalau misalkan nanti tertinggal sedikit ya materinya. Oke, kita lanjut aja berarti. Di sini kita kan punya ini ya. X sama dengan A per B tambah C sama B ini. Oke, kita mau nyari nilai X kuadrat sama nilai X kubik ya. Oke. Nah, kita misalkan bisa ambil kayak gini. Dan X sama dengan B tambah C sama dengan B per A tambah C. Gitu. Coba kita kali silang ya. Jadi kan kalau dikali silang kita dapat A kuadrat tambah AC sama dengan B kuadrat tambah BC. Oke, berarti A kuadrat tambah B kuadrat minus B kuadrat min B kuadrat tambah AC tambah BC sama dengan 0. Oke, ini ribet ya. Mending kayak gini deh. X sama dengan A per B tambah C sama dengan B per A tambah C. Oke. Nah, kita bisa asumsiin, ini kan bentuknya kayak gini, sama dengan. Kita bisa asumsiin A sama dengan B, gitu ya. Terus B tambah C sama dengan A tambah C. Oke, berarti otomatis karena A sama dengan B, di sini B-nya jadi A ya, A tambah C sama dengan A tambah C. Ini benar juga kan? Oke, berarti kita punya A sama dengan B. Kita lihat B per A tambah C sama dengan C per A tambah B. Kita bisa masukin aja berarti B sama dengan C ya. Oke, yang bawahnya A tambah C sama dengan A tambah B. Nah, kita masukin misalkan B-nya sama dengan C, berarti A tambah C sama dengan A tambah C. Ini benar juga ya. Oke, terus bisa masukin bandingin yang depan sama belakang ya. A per B tambah C sama dengan C per tambah B. Nah, di sini berarti yang atasnya kan sama harusnya. Yang bawah juga harus sama. A sama dengan C, terus B tambah C sama dengan A tambah B. Karena A sama dengan C, B tambah C sama dengan C tambah B. Betul ya. Berarti ini bisa kita pakai. Oke. Nah, kalau kayak gitu, berarti kita bisa misalkan aja X-nya ini kan A per B tambah C. Oke, berarti ini A per A itu sama dengan B ya. Berarti B-nya sama dengan A. Ini A ditambah C-nya juga dengan A. Berarti tambah A aja. Terus kita punya berarti A per 2A. Berarti ini sama dengan setengah. Jadi sebenarnya X ini berarti nilainya setengah ya. Gitu. X kuadrat itu berarti nilainya sepakat kalinya 1/8. Nah, berarti yang lebih besar yang ini ya. Lebih besar dari Q. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nih. Berarti kita nggak usah pakai cara ini ribet. Mau tanya Kak. Kayak gimana? Itu yang C per A plus B itu didapat dari mana? Oh ini soalnya kepotong di sini. Aku ke atasin biar Terus gampang kalau lihat. yang asumsiin A sama dengan B itu
ada aturannya nggak? Ini aku dari sini sih kan, dari soalnya kan gini, X sama dengan A per B tambah C sama dengan B per A tambah C. Nah, kalau pecahan itu kan sebenarnya kan bisa gini. Bisa ini setengah sama dengan setengah, atau enggak bisa setengah itu kan bisa sama dengan misalkan 2/4 gitu. Nah, tapi aku asumsiin aja kalau misalnya atasnya sama gitu, yang sama. Makanya aku asumsiin kalau A sama dengan B, terus B tambah C sama dengan A tambah C gitu. Terus waktu aku masukin ternyata bener kan, A tambah C sama dengan A tambah C. Kalau kita masukin A sama dengan B. Oleh karena itu, berarti kita boleh pakai asumsi itu gitu loh. Yang ini juga sama, ini juga sama. Kayak gitu maksudnya. Paham nggak? Paham. Berarti kalau misal hasil akhirnya nggak sama, berarti nggak boleh pakai asumsi itu. Ya, bisa kita pakai asumsi bahwa atas bawahnya beda, tapi nilainya sama kan. Berarti misalkan gini, X sama dengan A per B tambah C sama dengan B per A tambah C. Nah, kita bisa asumsiin kalau A ini sama dengan suatu K dikali B, B tambah C juga adalah suatu K dikali A tambah C. Mungkin kita bisa asumsiin kayak gini. Kenapa? Karena kan di sini kita lihat ini kan sama dengan 2 kali 1, yang ini 2 kali 2 gitu ya. 1 sama dengan ini kayak gini. Oke. Dan ini A, ini B-nya kayak gitu. Maka ini kalau nggak memenuhi berarti kita bikin K-nya aja. Nanti kita cari K-nya berapa kayak gitu kurang lebih ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Cukup sampai sini. Lanjut soal berikutnya ya. Oke. Ini kayaknya penting. Kita coba A kuadrat ditambah B kuadrat min 25 sama dengan 2AB. Berarti kan ini A kuadrat ditambah, maaf, A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, ini kita pakai definisi yang tadi ya. Definisi A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Berarti ini kan jadi A min B kuadrat ya. Min 25 sama dengan 0. Ini kita jadi, maaf, ini di luar. Oke. Ini kita punya A min B dikuadratin sama dengan 25. Terus tinggal kita akarin aja kanan kirinya ya. Jadi A min B sama dengan 25 ya. Berarti A min B sama dengan 5. Yang D ya. Oke. Sampai sini paham nggak? Paham kan? Ya, masih gampang ya. Nah, kenapa kita bisa akarin juga? Karena kita lihat yang ini kan 25 ya. 25 itu positif ya. Kan akar itu dia harus positif ya yang di dalamnya. Jadi nggak boleh negatif kayak gini. Ini nggak boleh. Nah, karena kita tahu 25 yang positif, berarti boleh diakarin. Kenapa? Kan ini bentuknya sama dengan ya. Berarti A min B kuadrat ini dia positif juga. Karena 25-nya positif gitu. Makanya bisa kita akarin. Kayak gitu ya. Tapi harus hati-hati kalau misalkan ada angka yang negatif. Oke, lanjut ya. Oke, ini pengurangan aljabar ya, pecahan. Kalau pecahan aljabar biasanya sih idenya difaktorin ya. Coba. Kan hasil pengurangan dari, berarti dibalik ya. 6x min 3y kan kita kurangi 2x sama atas bawah kali setengah ya berarti ya. Kali setengah sampai jadi 4 ya. Berarti kita punya setengah dikali 3 kali 2x min 4y ini per 4. Terus kita kurangi 2x min 4y per 4. Maka kita jadi punya ini dijabarin
3/2. Lagi aja. Setengah dikali 6x min 12y ya. Dikurangi 2x ditambah 4y dibagi 4. Kita punya 3x min 6y min 2x tambah 4y per 4. Berarti jadi berapa? Jadi x min 2y ya atas. Ya enggak? 3x min 2x. Iya, Kak. 3x min 2y per 4. Oke, bentar. Ada yang salah ngitung nggak? 6x min 3y per 8 dikurangi 2x min 4y per 4. Keluarin 3-nya, jadi kenapa jadi 4 ya dalamnya? Oke, ini jadinya harusnya 1 ya, y. Oke, 2x min y. Oke, berarti ini 2x min y. Terus ini udah 1. Oke, di sini coba lanjut ke atas. Nah, yang sebelah sini kan jadi setengah kali x 3y. Ya enggak? Kan 6 dikeluarin 3-nya. 3 kali 2x min y ya. 6x min 3y. Ini 2x min 4y. Terus supaya jadi 4, kita kali setengah. Atau saya kali setengah. 4 setengah kali 3 kali 2x min y. 3 kali 2x 6x. 3 kali ini min 3. Dikurangi 2x min 4y. Ini bertambah. Tambah 4y. Per. Tapi kayaknya hasilnya nggak ada ya. Karena y-nya pecahan Sama soalnya. ini yang 8 boleh nggak sih? Sama yang penyebutnya Oh gitu, iya, Kak. bisa. Iya betul. Coba kita kali 2 berarti. Tapi nanti dulu. Dijabarin dulu. Jadi 3x min 3 per y min 2x tambah 4y per 4. Terus ini kan jadi x tambah 4 kurang 3 per 2 y. Nah dari sini dikali 2 ya atas bawahnya ya. Dikali 2 atas bawahnya. Jadi 2x tambah 4 kurang ini 5 ya jadinya. 5y per 4. Oke, berarti jawabannya iya. Thank you. Di sini ada yang masih bingung nggak? Enggak, Kak. Nah, sini tinggal oke tadi aja. Oke, ini sama kurang lebih nilai perkalian. Nah, kalau perkalian juga bisa difaktorin ya, supaya bisa dicoret. Biasanya gitu, 4x min 8 per x dikali 3x per x min 2. Oke, 4x min 8-nya bisa dikeluarin 4-nya ya. Kalau dikeluarin 4 jadi x min 2. Di sini x, di sini 3x, di sini x min 2. Oke, coret. Jadinya 12. Oke. Ini paham ya sampai sini? Enggak, Kak. Oke. Tapi ingat harus ada sebentar ya. Nah, di sini harus ada syarat ini, x bukan 0 dan x bukan 2. Kenapa? Karena kan kita tadi sampai di sini ya, titik ini. Sampai di sini persamaannya kan jadi gini. X min 2 per x. Ini 3x per x min 2. Nah, kalau ini kan udah ada syarat ya. X-nya bukan 0, x-nya bukan 2. Nah, kalau misalkan x-nya adalah 0 dan x-nya adalah 2, yang terjadi apa? Kalau x-nya 0 kan ini 3x itu jadi 0 ya. Dan x-nya jadi 0 gitu. Maka ini nggak boleh dicoret karena nggak boleh ada bentuk 0 per 0. Dan juga nggak boleh ada bentuk suatu bilangan dibagi 0. Ini kan nanti jadi suatu bilangan dibagi 0 gitu. Sama kalau x-nya 2 berarti yang bawah ini jadi 0. Berarti jadi suatu bilangan dibagi 0. Nah itu nggak boleh. Makanya tadi ada syarat ini.
Kalau ada syarat ini, oke, baru bisa kita coret. Kayak gitu ya. Paham nggak? Iya, Kak, paham. Iya, Kak, ngerti. Oke. Oke, 5 menit lagi ya. Kalau gitu, kita bahas yang lain. Coba yang ini aja deh. Kalau yang ini, kalau X lebih dari 2, manakah yang benar antara P dan Q ya? P-nya ini, Q-nya ini. Nah, kita coba untuk difaktorin juga ya, yang P. Kan ini kita punya 1 min X pangkat 4. Ini kan adalah 1 pangkat 4 dikurangi X pangkat 4 ya. Berarti jadi 1 pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Ini ya. Oke, terus yang bawah, kan ini dibagi ya sebenarnya. Dibagi ini. 1 min X pangkat 2. Oke, nah dia bilang kan X-nya lebih dari 2 ya. Berarti nggak mungkin 0 yang bawahnya. Sehingga ini bisa coret. Oke, berarti tinggal sisa. P-nya jadi 1 ditambah X kuadrat ya. Dan Q-nya adalah 2 ditambah X. Oke, nah kita mau membandingkan antara P sama Q. Dengan syarat X-nya lebih dari 2. Oke, nah kalau kayak gitu, sebenarnya kalau mau, kita langsung masukin aja angka. Misalkan masukin X sama dengan 3, karena harus lebih dari 2 ya. Kalau X sama dengan 3, P-nya itu kan jadi 1 tambah 3 kuadrat, sama 10. Q-nya jadi 2 tambah 3, sama dengan 6. Nah, kan berarti kelihatan ya, P-nya lebih besar dari Q. Gitu. Oke, tapi kalau mau lihat cara, konsep, ya, cara konsepnya ini. Jadi kan kita mau nyari hubungan P sama Q. Oke, nah, misalkan kita mau cari hubungan sampai sama Q. Kita samakan dulu P sama dengan Q ini bakal terjadi di X berapa. Oke, nah karena P-nya itu adalah 1 tambah X kuadrat, ini akan sama dengan 2 tambah X. Oke, terus di sini kita punya X kuadrat plus min X, terus ini min 1 ya, sama dengan 0. Oke, nah di sini kita bisa faktorin atau kita bisa pakai rumus ABC. Kayaknya ini harus pakai rumus ABC sih. Maka kalau pakai rumus ABC, ini nilainya bakal rumus ABC itu kan dia plus minus 1 dan 4 oke per 2 ya. Itu berarti 1 plus minus per D kuadrat min 4AC 1 tambah 4, 5 per 2. Berarti ini setengah tambah akar 5 per 2 atau setengah kurang akar 5 per 2. Gitu ya. Nah, berarti P ini bakal sama dengan X kalau misalkan kita ambil ini. X-nya sama dengan setengah tambah akar 5 per 2. Gitu. Tapi kan kita lihat bahwa yang kita mau X-nya sama dengan 2 ya. X-nya lebih besar dari 2. Kita lihat di sini X ini kurang lebih nilainya adalah setengah ditambah 1 ya. Kurang lebih nilainya 1,5 titik-titik gitu. Berarti kan nilai P sama dengan Q itu terjadi di misalnya ini 1,5 titik. Nah, terjadi di sini. Oke, karena kita ambil X lebih dari 2 di sini, maka dia pasti jadinya lebih dari 3 gitu. Jadi jawaban yang pasti pada Ini enggak yang S1 ditambah akar 1. Oh, itu rumus ABC ya, maaf. Jadi rumus ABC itu kalau misalnya kita punya gini. Nih, nah kita cari akar-akarnya. Ini ada X1 dan X2 ya. Ya ini jadi kalau nggak salah itu min B ya. Min B plus minus akar P kuadrat min 4C dibagi 2A. Kayak gini rumus.
Ini rumus mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, sampai sini paham? Ya, Kak. Kak, kalau misalnya soalnya beda lagi. Sama kayak Gimana? gitu. Tapi aku masih bingung sih caranya kalau soal-soalnya seperti ini. Yang nomor 18 sama 24 kayak gini. Jadi kok ini masih bingung. Kalau misalnya itu apa namanya? Yang jika itu kan X-nya lebih besar dari 2. Kalau misalnya itu diganti kayak pecahan. Kalau diganti apa? Kalau X-nya lebih dari 2, kita ganti apa tadi, maaf? Bentar Kak, tadi ada tamu. Nggak apa-apa. Padahal. Kalau misalnya itunya diganti pecahan gitu loh Kak, masih bingung aku yang tipe-tipe kayak gini. 5/6, misalnya diganti 5/6 lebih kecil dari X. Terus seperti modelnya nggak kayak gini gitu loh. Pokoknya modelnya yang pecahan gitu loh. Ini maksudnya. Kalau bentuk yang P sama Q juga? Bukan. Yang lain maksudnya? Gimana ya? Ya lain, tapi tetap ini dari P-nya itu cuma yang itu loh, yang di atasnya ini loh. Itu kan jika X lebih besar dari 2. Kalau itu misalnya diganti pecahan gitu loh Kak. Berarti ada nggak salah? Ganti pecahan. Ini sih berarti ya coba ya di sini aja karena kosong. Kalau misalnya kayak gini, ini pecahan tapi negatif ya. Kalau misalkan diganti pecahan itu intinya kalau misalnya suatu bilangan dipangkatin, misalkan pangkat n, kalau x-nya itu bukan pecahan maka semakin besar n, dia nilai x pangkat n ini makin besar. Kalau x-nya itu bukan pecahan. Pangkat n dengan x-nya itu pecahan, dia makin besar n, maka x pangkat n ini makin kecil. Mungkin bisa pakai fakta kayak gini aja untuk membandingkan nanti nilainya, gitu ya. Ngerti nggak sampai sini? Ini kuncinya gini dulu aja paling. Oke. Karena kalau kayak gitu biasanya di saintek nggak sih, itu matematika saintek yang bab eksponen? Ini di PK Kak. Oh ada. Layout ya. Beda kalau kayak gitu mungkin bisa pakai yang kayak gini. Kamu bisa aplikasiin fakta kalau x pangkat n dia bukan pecahan, makin besar n, maka nilai x pangkat n-nya makin besar. Kalau x pangkat n tapi x-nya pecahan, makin besar n, nilai x-nya makin kecil. Kayak gitu paling ya. Membantu nggak kira-kira? Belum Kak. Oh. Oke. Tapi ini waktunya udah mepet ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa di PC aja atau gimana gitu. Kontaknya bisa minta ke wali kelas juga boleh. Oke. Ya, Kita Kak. akhiri dulu aja materinya sampai sini kalau gitu. Karena kita mau ada post test ya. Oke, aku stop sharing dulu. Linknya aku akan bagi di kolom chat lagi sebentar. Ini link post test. Kita kerjakan sampai 9.46 ya. 10 menit. Oke, linknya udah aku bagi di kolom chat ya.